Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'dah. Bapak Ibu semuanya, narasumber Pak Panut yang ghaib sebentar, ya ghaibah. Saudara moderator, saudara tua saya, Om Haki yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, banyak para senior ini, ada Pak Mukorobin dan Pak Fakih dan banyak para senior yang ada di sini. Mas Bimo ini tukang apa? Catatan-catatannya lengkap karena beliau ahli sejarah. Para ibu-ibu semuanya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian saya hormati. Saya bukan santri kinasih, enggak lah. Saya santri yang menganggap dirinya itu nderek Mbah Mun. Tapi saya diakoni Mbah Mun atau enggak saya juga enggak ngerti kira-kira. Tapi saya kebetulan diberi kesempatan dari Mbah Mun itu mulai tahun 88 sampai Mbah Mun sedo, berarti 2004, sekitar 16 tahun mungkin. Dalam rentang waktu yang lama. Sebelum saya jadi mahasiswa, saya nyantri, kemudian sampai saya sudah punya anak, saya sudah menikah, itu saya setiap hari masih derek ke Mbah Mun, masih di pondok. Sosok beliau mungkin sebagian sudah paham karena sebagian dari kita kecuali ini yang generasi muda itu mengenal beliau secara langsung, bahkan mungkin ketemu beliau itu kalau saya berbicara tentang kepribadian mungkin fisiknya Mbah Mun itu kan tinggi besar ya, tinggi besar, gagah, ganteng Mbah Mun itu, ganteng, putih. Mudanya Mbah Mun itu ganteng, kira-kira nek cewek banyak yang tertarik kira-kira lah, ya kelepek lah gitu. Nek sing lanang kira-kira ya jadi pesaing. Jadi sosoknya Mbah Mun begitu kalau penjenengan juga meresani di foto-foto beliau yang muda, itu sosoknya begitu. Beliau pandangannya itu tajam, kalau memandang suatu tajam. Beliau karena orang wibawa, saya kenalnya karena Mbah Mun sudah sepuh dan sudah di usia sekitar 70-an, mungkin Mas Egi juga paham itu berarti 70-an. Berarti sudah di posisi beliau memang ya orang sepuh itu biasanya ngendikonya enggak banyak, seperlunya, tapi banyak berpikir. Kalau kita enggak omong banyak tapi rata mikir. Jadi kakek omong sira genah dan omongannya kadang kita itu enggak bermakna. Tapi kalau Mbah Mun itu setiap ngendikonya itu kemudian bermakna dan bisa ditafsiri. Kalau kita ini ngomongnya ruwet, bulet, ora ono maknane apa ditafsiri lah sampai gelem nafsiri wong ngomongnya ora genah. Nah, ini beliau karena beliau itu qalil kalam, sedikit omong tapi kasirul amal, kalau kasirul fikir. Beliau itu banyak berbuat, banyak mikir tapi ngendikonya sedikit. Kalau kita ini kan banyak omong, sedikit berpikir, sedikit beramal. Jadi kakean omong. Apalagi hari ini kira-kira arah di omong kayak dianggap ora pinter kira-kira. Apa sekarang pindah di apa ini namanya? Ngomongnya itu pindah ke ini, ke jempol kanan sama sama jari-jari nulis kabeh tak perlu ditulis. Tak kirain mungkin menulis sesuatu yang bermakna, ya ora bermakna juga. Yang paling selfie kirim, ini lagi di sini. Lagi harus muncul kabeh kira-kira. Bapak Ibu sekalian, Mbah Mun jadi begitu. Kesederhanaan Mbah Mun sederhana beliau. Menurut saya orang sederhana. Ukurannya apa? Saya ngukur beliau sederhana. Beliau itu kalau dahar ya biasa artinya tidak kemudian kudu diada-adakan. Itu ya biasa itu ya seadanya yang ada, cukup. Dan makanannya khas makanan sekitar Kalibeber, nggak perlu kemudian makanan yang dari kota begitu aja enggak. Berarti ini kan ngukur orang sederhana. Karena setop-topnya makanannya ada di Kaliber itu ya seperti itu, kita sudah bisa ngukur. Tapi kalau kemudian kok cari makanan itu sudah lari ke Wonosobo kira-kira untuk ukuran saat itu dan hari ini berarti seleranya sudah agak tinggian. Beliau ya seadanya. Yang disenangi beliau itu biasanya telo sama geduk. Kalau makan itu pagi biasanya makan apa? Makan geduk itu loh, geduk apa itu? Geduk yang bunder ya, putih yang itu, sama budin bakar.
Butin bakar. Saya kalau nderek Mbah Mun ke Ndero itu biasanya masih mampir di salah satu tokoh di Ndero. Kalau ziarah itu hari Jumat itu kemudian mampir di sana disuguhi juga biasanya butin apa? Butin bakar itu senangnya bukan main. Dan Mbah Mun yang saya ketahui adalah pribadi yang sangat bersahaja dan kemampuan komunikasinya ini yang perlu kita tiru misalnya. Mbah Mun itu bergaul tidak kemudian milih orang tapi lintas orang yang orang lain mungkin tidak bisa bergaul, beliau bisa. Beliau dengan non muslim ya bisa, dengan yang sama-sama muslim juga apalagi, begitu seterusnya. Saya kalau lebaran itu, mungkin di sini ada teman-teman yang dari Kelber. Kalau lebaran itu biasanya saya dawuh Mbah Mun nganter apa itu? Bukan parcel, apa tuh? Itu biasanya dulu ada dokter jantung itu Pak siapa itu di Bugangan itu, terus Pak D, Pak dokter itu Bugangan itu dokter siapa? Bukan, yang Bugangan, nah dokter bukannya dokter jantung sudah almarhum gitu ya. Bukan sebelumnya spesialis jantung yang sekarang rumahnya ditempati Pak Danang itu, Pak Danang dengan istrinya itu. Masya Allah. Itu saya biasanya kalau lebaran ada ke situ suruh nganter ikan. Biasanya karena beliau itu beliau dokternya itu senangnya ikan, saya suruh nganter grameh. Mbah Mun bukan gramehnya sendiri, tuku beliau itu beli kemudian diantar ke situ. Mbah Mun dulu sering bilang ke saya, bilangnya ini, Pin, DE nek kepengen oleh gede, kena mancing pakannya kudu gede. Dan ini yang saya pegang itu. Jadi kalau mau dapat yang besar itu, kalau mancing makanannya juga harus apa? Harus besar. Kita kan enggak kadang, kepengennya dapat besar tapi mancingnya itu pakai pakanan yang apa? Yang kecil. Ini enggak ketemu kita ini, enggak ketemu. Dan ini rumus menurut saya dan ini yang saya coba, iya ternyata begitu dan. Mbah Mun sangat bersahaja membangun pola komunikasi ini dengan bangunan yang sangat sangat baik. Mau Pak Manut? Dengan bangunan pola komunikasi yang sangat baik, termasuk juga dengan tokoh-tokoh politik yang kemudian terjadi sedemikian rupa dalam konteks pola hubungan beliau. Beliau itu kalau bicara itu walaupun dengan santrinya masih pakai boso, artinya pakai bahasa, enggak pakai bahasa ngoko, tapi boso. Kalau makan misalnya, kalau kita disuguhi di meja itu makannya kalau toples itu biasa ditunjuk-tunjukkan supaya kita ini ngambil. Padahal beliau orang sepuh, walaupun dengan orang muda begitu, monggo niki dipun kersakaken monggo, dibegitu-begitu kan. Kita kan enggak biasanya, yang penting kon nonton malah nek mangane ra akeh malahan alhamdulillah kan. Lah, ini salah satu menurut saya kelebihan yang pola komunikasi tidak dimiliki oleh banyak orang dan beliau pribadinya tawadhu dengan siapapun nggak pernah menampakkan kebisaannya walaupun bisa. Ini kalau dalam konteks yang lain mungkin sebenarnya rajulun ma'lumun fi ahlil ardi wa ma'lumun fi ahli sama. Di bumi itu dikenal, di langit juga terkenal, tapi dia itu memajhulkan dirinya sebetulnya, tidak pernah menampakkan dirinya itu kalau dia orang terkenal lah. Ini salah satu yang mungkin sifat warok yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Terus apalagi kepribadian beliau yang mungkin saya kenal ya. Beliau itu kemauan untuk berinfak sangat tinggi, sedekahnya sangat kuat. Kalau ada orang minta sumbangan untuk yang jelas masjid, musola, pondok, sekolahan, beliau berikan seberapa. Dan saya sudah mengalami banyak. Saya pernah dawuh Mbah Mun ngancani, Mbah Mun jual mobil itu dulu. Mbah Mun kan wong sugi-sugi orang Kaliber kira lah. Lain-lainnya belum punya kendaraan bagus, beliau sudah punya. Dulu punya sedan itu loh, sedan apa lah sekarang, Accord dan itu dijual saat itu laku kalau tidak salah itu 12,5 juta. Uang itu dipakai untuk beli tanah yang hari ini dipakai untuk FITK Mas Yusuf, Fakultas Ilmu Tarbiyah Keguruan itu yang di tempat itu Mbah Mun beli pakai uangnya sendiri itu. Pakai uang sendiri. Kira-kira hari ini rawono lah model begitu misalnya. Kalau ada orang minta sumbangan termasuk Mbah Ibu istrinya Mbah Mun sama untuk sumbangan masjid dan masjid di Kaliber Utara
termasuk Masjid Kalibeber, termasuk TK apa ini yang Hajah Maryam RA ini separuhnya tanahnya termasuk bangunannya adalah dari Mbah Muntaha. Dan ini yang tidak pernah terjadi dalam konteks kita, apalagi dulu waktu mendirikan yang kemudian jadi MTS negeri, yang menjadi madrasah aliyah apa negeri. Ini yang kita kira-kira urung bisa niru yang model beginilah, karena kita ini masih berpikir kepentingan saya yang lebih besar daripada kepentingan yang lain. Terus termasuk apa ya, kewibawaan Mbah Mun. Mbah Mun itu karena saya ngertinya sepuh ya, wibawanya luar biasa. Ini hari ini kira-kira nek ketemu dengan model hari ini yang lagi ngetren itu, ini dianggap apa namanya? Feodal lah kira-kira feodal. Karena begini, Mbah Mun itu tadi Bu Mul sudah ceritakan tadi saat baca apa itu, baca catatan deskripsi itu. Mbah Mun itu kalau seminggu sekali kan hataman ya, hataman. Biasanya hataman itu Kamis sore dan itu istiqomah dilakukan, karena ini bagian dari tinggalan wiridan yang dilakukan oleh gurunya beliau Mbah Munawir. Lah Mbah Mun kalau pagi itu ndres di depan rumahnya beliau, kan rumah apa dalme beliau di depan itu sambil duduk di kursi kayak gini. Ini orang sekitar Kaliber atau orang yang lewat itu nggak pernah yang lewat di depannya. Misalnya kayak Pak Panut di sini, misalnya kemudian lewat di sini itu nggak ada di jalan depan itu. Nah lewat sana minggir-minggir itu, lewat apa rumah-rumah masyarakat, jalan yang ngegang di pinggir-pinggir itu, meleper-meleper. Jadi Mbah Mun itu pernah suatu ketika saat kami diamanati jadi pengurus dengan kawan-kawan itu, beliau bilang begini, nyongke dianggap macan apa ya? Lah terus pundi Mbah? Wong gerak lewat kok do umpet-umpetan karo nyong, lah nyong dianggap apa dudu wong apa? Nah, jadi karena begitu wibawanya Mbah Mun, orang itu jangankan kalau lewat dia apa agak di depannya itu nggak berani, lewatnya minggir. Ini kira-kira yang terjadi hari ini kira-kira dianggap apa? Feodal. Padahal menurut saya ini adalah hubungan karena begitu apa? Cintanya seorang kepada gurunya, kemudian muncul haibah yang sedemikian. Dan ini beda. Wong itu nak cinta itu kan muncul hal-hal yang tidak apa? Tidak keluar apa nalar ya, keluar nalar. Sehingga saya sering bilang apa? Kalau dalam rumus cinta itu ada istilah al-hubbu siriyum minal asrar. Jadi cinta itu rahasia dari sekian apa? Rahasia. Makanya ada orang yang bilang orang itu kalau cinta yang masih pacaran, bobojonan orang biasa deh. Tadi lagi itu PDKT itu, PDKT sebelum ketemu itu kepengen ngomong banyak begitu. Tapi saat ketemu kira-kira omongnya banyak apa sedikit? Hilang semua kan, Pak Panut nih, Pak Panut. Berarti cinta beneran nih. Jadi saat mau diomongkan itu hilang semuanya. Lah dengan Mbah Mun, orang kalau menghadap Mbah Mun seperti itu, kepengen ngomong banyak, tapi saat di hadapan beliau itu nggak ada sesuatu yang bisa dia apa? Dimunculkan. Dan ini kan sesuatu yang di luar apa nalar, bukan terus orang bilang oh kayak wong rewani omong, bukan begitu, tapi karena begitu apa kagumnya, begitu cintanya, kemudian tidak bisa memunculkan atau tidak bisa dilukiskan lewat apa kata-kata. Dan itu wujud orang cinta. Nah langsung cinta kok ngomong kemrewek ngomong akeh banget nyuruh patek napa cinta kira-kira. Tapi cinta beneran ya begitu. Ini mungkin secara apa kepribadian yang perlu saya, masih banyak lah, bisa jadi deskripsi saya ini justru mengecilkan Mbah Mun, tidak menjadi membesarkan, mohon maaf bagi para santri dan senior semuanya, karena masih banyak hal-hal lain yang menurut saya luar biasa yang ada pada diri Mbah Mun. Iya, itu tadi hal-hal yang ya kita juga tidak pernah terpikir ternyata Mbah Mun seluar biasa itulah. Sebelum ke Pak Panut ini, saya pernah punya pengalaman, saya jualan buku. Saya kira Pak Arifin juga kalau lewat, apa ya, Pak Ansor, Mbah, sadian buku, wis kono laris. Nah, jadi saya masuk ke kamar-kamar santri itu, pergi laris, alhamdulillah Mbah, syukur ya, dan sebagainya. Pak Panut monggo ke sini untuk memperkaya, karena kita tahu Mbah Mun ini kan juga pernah menjadi ngasto lah, kalau istilah sekarang mungkin di Kemenak ya, di Kawa juga, dulu di Lumajang, kemudian di Wonosobo di tahun sekitar 50-an begitu. Nah, ketika beliau salah satu ingatan saya juga beliau adalah juga peletak awal pengajian setonan di Masjid Al-Mansur Kauman. Pada masa itu pengajian setonan itu kan dari mulai tahun 61
saat itu beliau Mbah Mun, Mbah Maskur, kemudian Mbah Yanuddin dan ya Mbah Habib. Jadi saat itu kan beliau mendatangi para jamaah ke desa-desa sebagai penyuluh ya mungkin istilahnya ya, penyuluh begitu. Nah, ketika kemudian beliau menyadari kalau caranya masih kayak gini mendatangi desa-desa tidak efektif, waktu entek begitu, akhirnya diputuskan untuk dipusatkan di Masjid Al-Mansur. Mungkin Pak Mukarrabin nanti bisa memperkaya begitu. Dipilih hari Sabtu, makanya kemudian dikenal sebagai seton. Nah, dari para jamaah berkerumun atau ngumpul di Masjid Al-Mansur. Nah, di situ salah satunya Mbah Mun yang memberikan materi begitu. Monggo Pak Panut mungkin memberikan pandangan atau gambaran ingatan Pak Panut tentang sosok Mbah Mun yang notabene pernah menjabat sebagai, ya kalau hari ini kita sebut aja kayak Kemenak KUA dan sebagainya. Monggo Pak Panut. Baik, terima kasih untuk peserta seresian semuanya. Yang kami hormati para narasumber Dr. Kiai Haji Arifin Siddiq, Mas Haki, ini pejantan tangguhnya Wonosobo. Nah, kalau bicara tentang Mbah Mun itu sebenarnya tidak ada habisnya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Arifin. Tapi sekilas, karena saya tuh ibaratnya apa ya, ngerti sejarah Mbah Mun itu hanya mulai tahun 94 sampai dengan 2006. Waktu itu, saya dari 94 sampai 2006 ketika masih jadi guru di MTS. Ya, artinya saya kan beliau setelah 2006. 2006 itu kan saya terakhir di Kaliber, tapi beliau kan sedotan 2024. Saya ingat betul Bapak, karena ketika saya menjadi guru MTS Kaliber yang dulu, mohon maaf, MTS Kaliber itu bukan MTS apa-apa Pak. Yang dalam sejarah ini adalah merupakan Mbah Mun yang mendirikan. Waktu itu muridnya paling banter hanya sekitar 90 Pak. Dan dari 90 itu sebagian besar itu adalah termasuk yang mondok di Al-Asyariyah di Mbah Mun. Artinya apa? Berarti MTS Kaliber jane kan urung kewoco Pak. Nah, kemudian dalam rangka perkembangan ini ternyata ketika saya jadi guru di MTS Kaliber, maka saya dalam rangka untuk mencari siswa yang waktu itu sampai Sembungan, Dieng, sampai dengan Pekasiran, itu saya menjual nama Mbah Mun. Mengapa menjual nama Mbah Mun? Karena kalau mondok di sekolah di MTS Kaliber itu bisa mondok di tempatnya Mbah Mun. Yang kebetulan bahwa MTS negeri itu dulu adalah termasuk yang nguri-uri itu juga Mbah Mun. Karena Mbah Mun itu posisinya sebagai waktu itu sebagai kepala Kementerian Agama. Ini sekilas. Nah, dalam perkembangan zaman Pak, Mbah Mun itu ternyata memang luar biasa. Pernah suatu ketika Mbah Mun itu ndawuhi saya, kono panut konang pondok. Panut konang pondok. Nah, akhirnya suatu ketika saya tidak bisa ketemu dengan Mbah Mun. Tidak ketemu dengan Mbah Mun. Yang waktu itu yang masih jadi termasuk yang derek itu kan Mbah Yai As'ad waktu itu. Nah, pada saat saya ketika itu tidak ketemu dengan Mbah Mun, saya akhirnya ditemui waktu itu Abah Fakih. Saya belum ngerti sebenarnya arep kon ngopo. Nah, suatu ketika itu Mbah Mun ngendika begini, iki mau ora ketemu karo Panut. Akhirnya sing neruske Kiai Fakih, Mas mau Mbah Mun kuwi Abah dawuhe napa iki? Katone takhasuske suatu saat arep ngembangke MTS. Waktu itu. Nah, begitu beliau pangapunten sedo tahun 2004, maka saya dipanggil itu justru yang meneruskan malah Abah Fakih. Abah Fakih lewat santrinya ngomong bahwa saya disuruh ke Pondok Al-Asyariyah. Saya datang ke sana.
Medang sampai jam 6 tuh, sampai jam 6 sore itu saya bingung. Loh iki saya disuruh kesini suruh ngapain? Kok Abah Fakih ora pangendikan? Medang sampai selesai. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Ternyata iki nganu ceritane sampean rene kuwi neruske dhisik amanate Abah Muntaha. Amanahnya apa? Untuk segera mendirikan madrasah. Yang waktu itu pas mau berdirinya MA Takhasus yang ada di Lomerto. Saya tanya, "Ki lah rapate pripun, Bah?" Ya ora iki rapate sekoyongane tok. Arep nggawe MA urusen. Wes kayak gitu tok itu. Udah bali bingung. Lah bangun teng pundi niku, Bah? Nang Klerang. Wis kono deleng wae. Tak deleng itu ternyata apa, Pak? Ternyata tuh masih sawah teles. Masih sawah teles. Kemudian belum ada apa-apanya. Balan ego sekolahan ki njuk pripun Abah? Iya, respon itu. Lah akhirnya apa, Pak? Akhirnya ya wis nek lah kudune sing disiapke apa? Gedung, Bah. Waktu dengan Abah Fakih udah. Akhirnya apa? Disiapkan gedung dalam kurun waktu kira-kira hampir 3 bulan, Pak. Selesai gedung, Pak. Pokoknya gedungnya serampung gari luru siswa. Waktu itu saya dengan Robiun istilah mantu ya. Dengan Kiai Robiun akhirnya apa, Pak? Mendirikan MA. Saya ngelihat di sana loh, Pak. Nek nggo sekolahan ki umpamane masih kayak gitu pripun nih, Pak. Wong artinya apa? Sudah dipasangi bata, sudah dicor, tapi bawahnya itu masih tanah becek itu loh. Lah niki nek sekolah tuh mboten saged, Pak. Mboten dereng saged ngadeg sakniki. Lanjur karepe dhewe kepriwe? Ngono, apa itu gitu kan? Lah niku ngandhap niku nek perlu dipasang anu lah keramik. Ya wis. Engko ngenteni sasi-sasi mening. Nah, sasi mening. Kula ditimbali lagi. Kae nggo sekolahan wis dadi. Saya ke sana pangapunten, sudah terpasang keramik. Dan satu ruang itu keramiknya warna-warna ora umum. Ono sing ukuran 40, ono sing ukuran 20. Wah, iki keramik sekolah wis meneng wae iki seni. Nah, ternyata mendirikan MA yang saya termasuk mencari siswa dari awal dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil dengan baik. Kemudian yang kedua, Pak, ketika mendirikan yang MTS di Pagerjo atau mana namanya ya? Wonorejo, itu juga kisahnya sama, Pak. Kan adanya gedung TPQ waktu itu, gedung TPQ. Kudu kon ngedegake. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu karena kebijakannya masih bisa lugar, bisa baik. Termasuk, mohon maaf Bapak Ibu semua, ini ada kisah menarik bahwa memang Mbah Mun itu kalau tadi ngendikone Pak Yai Revin koyo ibaratnya koyo macan, memang bener, Pak. Mbah Mun itu ibaratnya kayak sekelas macan tapi bukan macan yang bersifat lokal, Pak. Bukan macan yang bersifat lokal. Mengapa demikian, Pak? Karena pernah suatu ketika itu ada seseorang yang memanfaatkan energi Mbah Mun. Itu suatu saat waktu itu saya pas masih posisi di Penma ya Revin. Di Penma awal dan saya menjadi LP Ma'arif sekitar 2009.